Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Lubis, NIM 18 15 30 13 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan pasien atau patient safety. Suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Patient safety bukan kegiatan yang baru. Patient safety sudah menyatu dengan proses pengobatan kepada pasien itu sendiri. Patient safety programs were born of existing practice that were expanded, formalized, and controlled. Mengapa perlu patient safety? Definisi keselamatan pasien atau patient safety yaitu bebasnya pasien dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau cedera yang potensial terjadi terkait dengan pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien. Yang pertama, suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien. Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Tujuan patient safety sendiri, yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Insiden keselamatan pasien atau patient safety. Setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm, penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain yang tidak seharusnya terjadi. Insiden keselamatan pasien. Yang pertama, KTD, kejadian tidak diharapkan, yaitu insiden yang mengakibatkan pasien cedera. Yang kedua, KNC, kejadian nyaris cedera, yaitu terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, atau pasien tidak cedera. Yang ketiga, KTC, kejadian tidak cedera, yaitu insiden sudah terpapar ke pasien, tetapi pasien tidak timbul cedera. Yang keempat, KPC, kondisi potensial cedera, yaitu reportable circumstance atau kondisi atau situasi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Contohnya, alat defibrilator yang standby di IGD, tetapi kemudian diketahui rusak. Yang kedua, ICU yang understaff. Kejadian sentinel, yaitu suatu kejadian tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima, seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata sentinel terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi, misalnya amputasi pada kaki yang salah, sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Tipe insiden. Yang pertama yaitu proses atau prosedur klinis. Yang kedua, dokumentasi. Yang ketiga, kecelakaan. Yang keempat, infrastruktur. Yang kelima, alat medis dan kesehatan. Yang keenam, laboratorium dan patologi. Yang ketujuh, infeksi nosokomial.
Lalu proses medikasi cairan infus. Yang pertama, salah pasien, salah obat, salah dosis atau kekuatan ataupun frekuensi, salah formulasi, salah rute pemberian, salah jumlah atau kuantitas, salah dispensing, label, kontraindikasi, salah penyimpanan obat kadaluarsa, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu darah atau produk darah, 10 gizi nutrisi, lalu oksigen gas medis, perilaku pasien, pasien jatuh, sumber daya atau manajemen, administrasi klinis, lalu 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Yang kedua, pimpin dan dukung staf. Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang KP di rumah sakit Anda. Yang ketiga, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Keempat, kembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden serta rumah sakit mengatur pelaporan KPD. KKP rumah sakit. Yang kelima, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang KP. Dorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. Yang ketujuh, cegah cedera melalui implementasi sistem KP. Gunakan informasi tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. 6. Sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, sasaran 1, ketepatan identifikasi pasien. Ketepatan identifikasi pasien. Yang pertama, gunakan paling sedikit 2 cara dengan melakukan identifikasi pasien, yaitu nama, nomor rekam medis atau nomor RM, gelang nama, warna. Nomor ruang pasien tidak diperbolehkan digunakan untuk melakukan identifikasi pasien. Lalu, sasaran yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien, dan operasi. Sasaran kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Sasaran keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Sasaran kebenaran obat yaitu kesalahan pemberian obat. Yang pertama itu benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu, benar orang, cek alergi obat, jelaskan tujuan dan kemungkinan efek obat, cacat dokumentasi, kerjakan sesuai SOP. Cek untuk reaksi obat, cek skin integrity untuk injeksi, monitor pasien, 2 orang staf mengecek pemberian obat parenteral, update catatan obat. Lalu pisahkan nama obat yang mirip dan kemasan obat yang mirip. Contoh skenario. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh skenario tentang pasien safety pada Ibu Nifas, yaitu Nyonya Wati berusia 22 tahun melahirkan anak pertama 7 hari yang lalu. Riwayat persalinan dengan luka episiotomi, datang ke klinik bersalin mengeluh nyeri perut bagian bawah, badan terasa panas, bahkan menggigil serta tidak nafsu makan.
Selain itu juga mengeluh nyeri pada lipat paha sebelah kiri, udem dan sukar untuk digerakkan serta tampak kemarahan. Pada pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 39 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Pada pemeriksaan palpasi, uterus tegang. Pada pemeriksaan inspeksi tampak vulva memerah dan bengkak pada bekas luka episiotomi. Lokea berbau perdarahan dan shock septik. Dari skenario di atas, klarifikasi istilah yang didapatkan: yang pertama luka episiotomi, 2 udem, 3 palpasi, 4 uterus, 5 inspeksi, 6 vulva, 7 lokea, 8 shock septik. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pasien septik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.